Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa alladhi amarana bil istiqamati fit taqwa wa salaka bina ila tariqil huda wastajaba ala kulli man da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ta'ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa sallama taslima wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila tariqil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haitsu ma kuntum wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza tama'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Kuasa. Atas kemurahan dan kekuasaannya kita senantiasa menerima limpahan nikmat dan karunia-Nya tidak ada henti-hentinya. Maka pada hari yang berkah ini, terutama di siang hari Jumat ini, kita kembali dapat memenuhi perintah Allah melaksanakan ibadah, yaitu ibadah sholat Jumat dan ibadah-ibadah lain di sekitarnya. Kita dapat melaksanakannya dengan tentram, dengan tenang, dengan khusyuk dan tawadhu. Dengan begitu mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu pula mudah-mudahan ibadah dan amal soleh menjadi bukti bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa dapat mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, baru saja kita berpisah dengan bulan Ramadan. Di bulan itu insya Allah kita semua lebih bersemangat beribadah dan beramal soleh, termasuk lebih bersemangat untuk datang ke masjid rumah Allah itu. Betapa tidak kita sholat sunat saja, banyak yang setiap malam datang ke masjid untuk sholat sunat berjamaah dan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat yang lain. Karena itu pada kesempatan yang singkat ini, khatib mengajak untuk mereview bagaimana idealnya secara teknis kita itu beribadah atau kita itu berkegiatan di masjid, yang sudah barang tentu kita berkeyakinan bahwa kita melaksanakan ibadah dengan memperbanyaknya di masjid itu bukan hanya diperintahkan di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan selain Ramadan. Tentu saja yang utama kita kerjakan adalah melaksanakan ibadah sholat. Di dalam surat An-Nisa ayat 103, ayat yang sudah saya baca tadi, fa idza tama'nantum fa aqimus shalah. Apabila kamu sudah dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, maka
kerjakanlah sholat. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Maka ketika kita akan ke masjid, yang pertama-tama menjadi niat kita adalah untuk melaksanakan sholat. Bisa jadi kita ke masjid untuk melaksanakan sholat itu sekedar mendapat pahala, tetapi akan lebih ideal, dalam bahasa fikih afdol, apabila kita ke masjid itu mendapat pahala bukan hanya sebanyak-banyaknya, tetapi tidak terkira jumlahnya. Itu ada teknisnya. Yang pertama adalah niat ke masjid untuk melaksanakan sholat tadi. Saya sebutkan secara teknis karena ini sifatnya adalah mengkaji atau melihat lagi, mengulang apa yang sudah kita ketahui selama ini. Yang kedua adalah kita melaksanakan wudhu. Wudhu itu idealnya di rumah. Setelah kita melaksanakan wudhu, kemudian kita melaksanakan sholat sunat ba'diyah wudhu. Mungkin sholat sunat ini belum begitu populer, tetapi ini adalah sholat yang ringan dan pahalanya sangat besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan Rasulullah SAW suatu saat memanggil Bilal, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Inni sami'tu daffa na'laika fil jannah, daffa na'laika baina yadayya fil jannah." Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan apa yang kau harapkan dapat pahala banyak dan biasa kamu lakukan, karena sesungguhnya saya mendengar di hadapan saya suara kedua sandalmu ada di surga. Bilal kemudian menjawab, qala inni atatahharu tuhura wa usolli fit tuhur wa usolli fi dzalika tuhur. Bilal menjawab, wahai Rasul, sesungguhnya saya ketika selesai bersuci, artinya berwudu, itu melaksanakan sholat dalam keadaan suci itu yang saya biasakan. Dalam hadis ini tidak disebutkan sholatnya itu berapa rakaat dan sholat itu dikerjakan kapan. Jadi Nabi meyakini karena Nabi mendengar suara jalannya Bilal yang memakai sandal itu ada di surga. Itu sama dengan Allah beritahu kepada Nabi bahwa sahabatnya yang namanya Bilal itu adalah mantan budak orang Arab yang kulitnya hitam, yang sering dikasih Nabi sebagai muadzin. Karena itu sampai zaman sekarang kalau ada orang yang pekerjaannya azan, muadzin, sering disebut dengan nama Bilal. Karena zaman itu orang yang sering ditugasi Nabi untuk menyampaikan adzan namanya Bilal. Pemberitahuan kepada Nabi bahwa Bilal akan masuk surga. Karena Nabi penasaran apa yang dikerjakan kok bisa Nabi berjalan dengan sandalnya di surga. Dan Nabi menyatakan, sami'tu baina yadayya, saya mendengar di hadapanku. Jadi mendengar sungguhan, bukan mendengar sayup-sayup. Suara itu adalah suara sandalnya Bilal
dan suara itu ada di dalam surga. Ternyata Bilal menyatakan, saya biasa berwudu, bersuci min lailin wa naharin, di waktu malam maupun di waktu siang, kata Bilal. Kemudian dalam keadaan sudah berwudu itu saya mengerjakan sholat. Nabi tidak memberi komentar apa-apa, berarti yang dikerjakan Bilal itu adalah kebiasaan yang baik dan hasilnya masuk surga. Dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau yang tadi Bukhari dan Muslim, ma min ahadin yatawaddu fayusinul wudu, tidak ada seorang pun yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, wa yusolli rak'ataini yuqabbilu biqalbi, setelah itu kemudian sholat 2 rakaat dengan sungguh-sungguh menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajaba lahul jannah, maka orang itu wajib masuk surga. Dalam hadis ini disebutkan sholatnya itu setelah wudhu dan 2 rakaat, maka ulama fikih menyebutnya itu adalah sholat sunat ba'diyah wudhu, hanya 2 rakaat, tetapi balasannya adalah surga. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis-hadis itu memang isyaratnya adalah wudhu itu di rumah. Secara logika, orang jika wudhunya di masjid itu nanti masuk masjid mungkin tidak bisa sholat ba'diyah wudhu, karena begitu masuk masjid dia kena sholat sunat tahiyatul masjid, sehingga yang dikerjakan cuma salah satu. Kalau dia sholat tahiyatul masjid maka dia tidak sholat ba'dal wudhu. Kalau dia sholat sunat ba'diyah wudhu maka dia tidak sholat tahiyatul masjid. Karena itu wudhunya idealnya di rumah, kemudian setelah wudhu sholat sunat ba'diyah wudhu dulu. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri lebih awal daripada waktu sholat. Kalau sudah kedengaran bacaan iqamah dibaca kita baru wudhu, pasti tidak sempat melaksanakan sholat sunat ba'diyah wudhu. Nah, setelah selesai sholat kemudian berangkat ke masjid, itu teknisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sholatnya seseorang dengan berjamaah tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa suqihi bi 25 darajah, akan diberi pahala dilipatkan 25 kali lipat. Dalam hadis ini, dalam hadis yang lain disebutkan bi 27 darajah, akan diberikan kelipatan sampai 27 kali. Wa dzalika annahu man tawaddo'a fa ahsanal wudu wa yahruju ilal masjid la yahruju ila shalah. Kemudian wudu, diperbaiki wudunya, kemudian keluar rumah berangkat menuju masjid, tidak ada tujuan lain kecuali untuk sholat. Lam takhut khutwatan illa rufi'a lahu darajatan wa khuttu anhu sayi'atan, maka setiap langkah menuju masjid itu diberi kebaikan, diberi pahala 1, dan kemudian dihapus dosanya 1, sampai hitungan langkah dari pintu rumah sampai ke pintu masjid. Wa yusolli lam tazil malaikatu, kemudian sampai di masjid melaksanakan sholat. Itu pasti bukan sholat ba'dal wudhu, karena sudah di masjid, adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Lam tazilil malaikatu yusolli alaihi madama fi musallahu walam yahdus. Begitu dia sholat tahiyatul masjid, turunlah malaikat yusolli alaihi, mendoakan orang ini
Sepanjang orang itu sholat, kemudian tetap duduk di tempatnya dan tidak bercakap-cakap, tidak omong-omong dengan orang kanan kiri, konsentrasi beribadah kepada Allah, tapi sudah tidak sholat. Pada waktu itu malaikat mendoakan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat orang ini dan berikanlah kasih sayangmu kepadanya. Yang mendoakan itu malaikat. Wala yazalu fi sholatin ma intadharas sholat. Orang ini yang sudah selesai sholat kemudian duduk saja, itu oleh Allah dinilai sedang sholat, karena duduknya itu adalah dalam rangka menunggu sholat jamaah dilaksanakan. Sampai dengan sholat jamaah dilaksanakan, maka di samping didoakan oleh malaikat, orang ini duduknya itu dinilai sedang sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu insya Allah hadis yang sudah sering disampaikan kepada kita, tetapi saya ingin merinci. Begitu berangkat ke masjid, tentu saja kita biasa keluar rumah membaca doa. Seperti doa mau pergi, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Sesampainya di masjid, kita masuk masjid, melangkahkan kaki kanan dulu dengan membaca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa keluar masjid, masuk masjid itu sudah dihafal oleh anak-anak santri itu. Jadi kita harus hafal juga. Sesampai di dalam masjid, kita cari tempat, adalah tempat yang paling depan, yang masih kosong. Jadi tidak duduk di sembarangan tempat. Idealnya itu begitu. Karena nilai pahala orang yang sholat di baris yang pertama lebih besar daripada baris yang kedua. Yang ada di baris nomor 2, nilai ibadahnya lebih besar daripada yang ada di baris ketiga, dan seterusnya, sehingga lebih ke belakang kebaikannya lebih sedikit lagi. Maka begitu kita masuk dalam masjid, kita cari tempat yang lebih depan, yang masih bisa diisi, kita berdiri di situ. Kemudian sekarang gilirannya adalah sholat sunat tahiyatul masjid, dan seterusnya nanti kita keluar masjid membaca doa lagi dengan melangkahkan kaki kiri dulu, kebalikannya ketika masuk masjid. Yang kita baca adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dalam hadis yang lain, orang yang diberi pahala tiap langkahnya tadi itu bukan hanya orang yang berangkat ke masjid, tetapi termasuk orang yang sudah di masjid kemudian berangkat kembali pulang. Jadi betapa luar biasanya karunia Allah yang diberikan kepada kita semua yang terbiasa berangkat ke masjid. Hadis tadi itu sesuai dengan konteksnya pada zaman Nabi, adalah orang ke masjid itu hanya jalan. Kalau naik kendaraan paling-paling hanya unta atau kuda. Berlaku juga untuk kita zaman sekarang yang berangkat ke masjid itu menggunakan kendaraan atau perputaran roda. Tidak perlu kita khawatir bahwa kalau tidak jalan kaki kemudian tidak mendapat kebaikan seperti yang diceritakan dalam hadis tadi. Insya Allah sama saja. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan bimbingan dan hidayah kepada kita, sehingga kita terus berusaha meningkatkan semangat dan kualitas ibadah amal sholat kita seperti ketika kita berada di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah
وحبيبنا ومولانا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin haqqa hamdi wa syukru lahu ala ni'amihi haqqa syukri la nasta'inu wa la nastaghfiru illa ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila sabilih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bisa disimpulkan dari yang telah disampaikan pada khutbah yang terdahulu. Yang pertama, kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah sebagaimana Allah senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Yang kedua, kalau kita beribadah dan ibadah itu adalah sholat, maka diperintahkan dikerjakan di masjid supaya kita mendapat kebaikan atau pahala yang banyak. Tentu kita mengikuti pedoman yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah yang pertama, kita awali dengan niat mau ke masjid untuk ibadah sholat. Yang kedua, kita ambil wudhu di rumah ketika masih ada awal waktu sholat. Yang ketiga, setelah wudhu kita laksanakan sholat sunat 2 rakaat ba'diyah wudhu. Yang ketiga, kita berangkat ke masjid dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, dan terus melangkah atau terus menjalankan kendaraannya sampai di masjid. Kita melangkahkan kaki masuk masjid, kaki kanan dulu dengan membaca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sesampai di dalam masjid, kita cari tempat terdepan yang masih bisa diisi. Kalau perlu sekalian merapikan softnya, lalu kita kerjakan sholat sunat tahiyatul masjid jika masih ada waktu. Jika tidak ada waktu, kita langsung ikut sholat berjamaah. Setelah itu kegiatan kita selesai, kita keluar masjid, melangkahkan kaki kiri dulu dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, terus melangkah menuju rumah, dan insya Allah setiap langkah kita diberi pahala berupa ditambah pahalanya dan dihapus dosanya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi khatib dan bagi jamaah sekalian. Innallaha